Gimana? Kenapa milih ke arah Paps? Kalau Budi sendiri ngeliat kalau dari PUBG Esports mereka ada tren positifnya dan sebenarnya dari kemenangan-kemenangan mereka udah kayak kelihatan betul udah kebentuk timnya. Hanya tinggal ada beberapa mistake yang ngebuat mereka fall off. Oke, dan fun fact-nya adalah PUBG Esports menjadi salah satu tim dengan kill participation terendah dengan hanya 59,58%. Jadi dari Freakout Esports kita bisa simpulkan bahwa mereka ini lebih suka ke arah 1v1 situation-nya ya. Skill mekanik per individualnya. Tapi kalau dari segi team fight-nya kita bisa melihat tadi ya balik lagi terendah dari segi kill participation. Tapi kelihatan ya berarti dari most notable player-nya aja kalau kita bandingin Fabian sama Ikino tadi. Dimana Ikino itu memang lebih suka menggunakan utility jungler. Berarti lebih banyak rotasi di dalam mapnya untuk membuat mungkin gold laner yang mendapatkan lebih banyak di early game ya. Kan resource-nya di funnel lah ke arah dia. Dimana kalau Fabian itu masih di dalam hero poolnya itu assassin banget ya. Beneran dengan Lancelot, Karina, dan juga Link. Nah kalau sekarang, kalau menurut gue sendiri, metanya itu lebih banget ke arah tank sama utilities. Iya, ya karena kan? kalau misalkan kita pengen simpulkan adalah dari jungler tank itu gunanya lebih ke arah untuk rotasi. Dia mendapatkan resource juga dari segi gold dan juga XP-nya itu dari rotasi. Sementara kalau assassin itu biasanya mencari angka-angka first blood pertama. Dimana first blood pertama itu yang membuat bisa snowball-nya sebuah tim hingga menuju kemenangan. Ya, dan sekarang kita akan langsung lihat saja dari drafting phase-nya dari Voice Esports dan juga PUBG Esports. Breakout Esports berada dalam first pick ngebuang Beatrix. Satu gold laner yang hot pick banget di ban saja. Dan juga ada Faramis, lalu ada Valentina Fanny. Masih belum ada hero yang begitu out of meta atau out of the box yang di-ban oleh kedua tim. Iya, sebenarnya masih ada di arah Yves ya. Yves dan juga Masya, Akai, semuanya masih kebuka banget. Apalagi Masya mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya, kenapa Masya di-ban mulu di MDL? Mungkin memang di publik nggak terlalu sering digunakan, tetapi alasannya adalah Masya adalah single target yang paling tersadis kalau misalkan udah ngincer ke arah marksman dan juga ke arah magic damager atau mid lane-nya. Apalagi juga di patch sekarang itu ya, yang dimana gold lane dan juga mage itu penting banget. Dan kebanyakan yang di pick memang lebih ke arah squishy dan susah maneuverability-nya. Jadi kita lihat aja di sini dengan ban-nya. Kelihatan banget berarti ya, dari Freakout ini mereka ban-nya terhadap Natalia, Beatrix juga. Berarti, dan Faramis. Ini masih kelihatan sih, berarti mereka mungkin mau mengambil hero di dalam jungle yang bisa melakukan carry-nya di sini. Dan kalau kita dari PUBG, udah ada 1-1 lagi dan lagi, 1-1 Valentina dan juga Fanny nggak akan boleh dimainkan. Tapi sekarang, kenapa PUBG melepaskan Akai? Apakah karena Freakout memang jarang menggunakan Akai, atau mereka sekarang dengan strategi baru mereka bakal langsung first pick? Kalau dari segi strateginya ya harusnya Freakout ngambil ke arah Akai sih, bukan ke arah Yves. Karena kenapa dengan adanya Akai di tangan teman-teman Foes, berarti pas walaupun menggunakan ke arah Yves itu bakal di-counter dengan heavy spin-nya. Dan ternyata ya betul aja, dan kenapa PUBG bisa dilepas ke arah seorang Akainya, mungkin mereka punya strategi yang dimana bisa mencoba untuk menarik seorang Akai ini jauh, jadi nggak bisa menggunakan heavy spin-nya dengan efektif. Contohnya Digi. Iya, Digi sekarang juga lagi populer banget kan. Jadi untuk pemakaian Akai bisa dinetralisir dengan Digi yang langsung cepat pas menjawab hal itu. Ditambah dengan Julian. Satu hero yang bisa dengan burst damage yang besar, rotasi cepat, PUBG punya early advantage yang cukup kuat nih. Kalau dari segi early advantage, yes. Tapi harus diingat early-nya itu bukan di detik-detik awal banget. Dia harus minimal menit 2, menit 3 lah. Seenggaknya minimal level 3 dulu. Baru bisa potensi penuhnya seorang Julian ini bakalan keluar. Tapi kenapa Digi diambil di game kali ini sebenarnya sangat jelas ya. Dengan adanya seorang Akai, otomatis ya time journey-nya walaupun durasinya seorang Akai ini 5 detik dari segi heavy spin ya. Tapi seenggaknya bisa lah sedikit menetralisir beberapa detik awal dengan time journey-nya. Jadi masih bisa ngelewatin Akai yang lagi muter. Ya, cuma lucunya Digi sebenarnya win rate-nya kecil banget loh ya. Iya, 26%. 26%. Jadi mungkin bisa dibilang ya, walaupun Digi sekarang itu udah keluar di dalam meta, udah mulai jadi top tier lagi, tapi belum di master mungkin sama para player ya kan. Mungkin juga di sini dengan cara mainnya belum cocok karena memang hero-nya baru banget ya masuk lagi ke dalam metanya karena memang team fight heavy composition. Tapi kita lihat lagi untuk Freakout Esports. Nah mungkin dari komposisi mereka bisa dibilang itu kurang flex ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang itu Akai, kalau dari gue sendiri udah pasti ke jungle di sini. Dimana Pakitonya yang di-pick pasti karena XP dan juga Matilda itu udah ke roam. Jadi untuk PUBG-nya terbalik. Mereka itu masih bisa sangat-sangat fleksibel dengan Julian dan juga Digi-nya. Dan dengan last pick Pop Point Kupa, mereka juga udah mengamankan lane yang bully di arah gold lane. Iya, kalau di arah gold lane udah ada Popol Kupa, apalagi dengan Beatrix dan juga One yang di-ban, berarti dari Freakout pilihannya cuma ada 3.
ke arah Clean, ke arah Brody, ataupun Iritel / Melissa. Ya. Dah antara itu aja kalau dari Freakout Esports. Cuman kalau dari PUBG sendiri ya, mereka ngambil ke arah Julian pun sebenarnya ini juga menjadi salah satu trik untuk di dalam draft pick-nya. Kenapa Coach bilang trik? Karena balik yang seperti tadi dari Mirko bilang bahwa Julian ini kita masih belum tahu daerahnya bakal di arah jungler atau di arah mid lane. Sekalipun ada di arah mid lane, lawannya sebenarnya nggak terlalu berat. Jujur dari matanya Joji yang melihat adanya seorang Matilda yang dimana dia ini nggak punya kekuatan untuk menjadi stopper dalam in-game. Dia hanya bertugas untuk menjemput dan juga mengantar teman-temannya. Yang berarti dari arah early game yang paling jadi bisa beneficial dari Matilda adalah Soul Bloom-nya. Dan kalau kita lihat juga di sini berarti udah kelihatan ya dengan PUBG Esports yang memiliki flex pick di dalam mid lane dengan Julian-nya, mereka itu udah coba untuk ban-nya terhadap Cecilion. Jadi mereka mau limit hero-hero di arah tengahnya. Dan di sini juga kita udah ada sebenarnya komen dari Lei. Dengan roster baru kami yakin menang 2-0. Freakout Esports rasakan tekanan dari kami nanti. Wow. Rasakan tekanan dari kami nanti. Kayak Gitu voice line sih, hero ya. Iya, rasakan. Cuma kalau namanya kayaknya dipanggilnya bukan kayak gitu nggak sih? Kayak dipanggilnya harus Stanley. Stanley ya? Iya, harus dipanggil Stanley kayaknya ya. Si Oleh. Stanley. Stanley, oke. Emang gitu ya? Kalau digabungin kan 10-nya dia masukin ke bahasa Inggris. Oh, Jadi Stanley. berarti Mirko berarti yang manggilnya. Iya. Iya. Iya, oke. Stanley. Stanley. Tapi kembali lagi kepada fase banning di mana Balmond ya kita udah tahu ya hero murah nih ya. 6.500 gold lagi rame-ramenya karena dari segi mekanik yang benar-benar simple sekali untuk digunakan. Di mana udah ada Lethal Counter dan juga Cyclone Sweep, berarti ya yang harus diperlukan oleh seorang Balmond adalah dari segi durabilitasnya saja disertai dengan follow up yang baik oleh teman-teman dari Freakout Esports. Cuman dari PUBG Esports juga melakukan langkah yang sangat baik dengan nge-ban ke arah seorang Cloud. Karena kenapa? Walaupun Time Journey ini bisa dibilang menjadi jaminan dari segi counter CC dari teman-teman PUBG Esports, ingat bahwa Cloud ini nggak punya CC. Dia punya pure damage yang sangat-sangat tinggi, membuat ya satu-satunya yang bisa nge-counter dia cuman dari segi refresh time-nya aja. Dan ini jadi berarti nice banget ya dari PUBG Esports. Jadi mereka udah limit hero mid laner dari Cecilionnya dan juga mereka yang limit di arah gold lane-nya, Cloud. Jadi Freakout Esports mereka tahu udah ada hero yang terpas di sini. Sebenarnya Phobius ya yang masih bisa dipick oleh PUBG. Jadi mereka langsung respect saja dengan ban Phobius dan juga Balmond-nya. PUBG Esports sekarang ini menjadi pertanyaannya. Apakah Julian bakal masuk ke jungle? Apakah mereka bakal amankan XP lane dulu di sini untuk mempertahankan flex pick dari Julian? Harusnya sih kalau dari PUBG ya, aku ngerasanya mereka butuh experience yang tebal banget. Karena Julian di arah jungler oke nggak masalah. Karena di arah mid lane jujur dari mata Ninja Joji kurang cocok dengan segi statistiknya seorang Julian sekarang. Dan kalau misalkan ditanya siapa yang bakalan cocok di arah experience untuk PUBG Esports, mungkin bisa ke arah Ruby, Tamus, Uranus, ataupun ke arah Esmeralda. Karena dari tadi kita juga masih belum ngeliat nih Esmeralda keluar. Karena lawannya udah enak banget gitu loh. Udah ada Akai, udah ada dari Pakito dan juga Matilda. Semuanya ini punya shield dan ternyata Ruby. Satu hero yang kuat juga ya, kayak Cuju udah bilang. Iya. Mereka butuh pertahanan juga di area lini depan. Ketika di belakang, mereka udah punya Popol Kupa yang bisa kasih damage besar. Tinggal siapa yang bakal nahan di depan. Julian pun bukan tipikal hero yang bisa langsung fight dar-der-dor, kayak harus sabar dan tunggu timing yang tepat. Apalagi nunggu enhance-nya. Iya, itu yang paling susah sih. Satu-satunya minusnya seorang Julian adalah dia nggak bisa ngedes kayak assassin-assassin lain. Kalau Lancelot itu dia punya immunity cepat dengan ada puncture-nya. Dari seorang Link ada Defiant Sword-nya. Kalau Julian mesti 2 skill dulu keluar, baru enhance skill. Iya, harus nunggu sword-nya. Tapi dari Freakout Esports, 2 hero terakhir. Mid laner mereka, Xavier dan Melissa. Gimana ya, kalau gue sendiri sebagai pemain Melissa ya, di komposisi ini tuh cocok sih, ya kan? Mereka udah memiliki frontliner yang bagus banget. Mereka udah punya Matilda yang bisa membawa mereka disengage. Dan mereka ada backline presence. Nah, kita juga sempat bahas di arah belakangnya ya. Kalau Melissa taruh go away ultimate dia, di sekitar seorang Xavier juga, itu bakal susah banget untuk PUBG Esports melakukan dive. Tapi dengan last pick-nya itu, menurut gue bagus banget sih dari PUBG. Lunox, yang bisa langsung menggunakan Brilliance aja. Pakai kombonya, maju ke depan, Brilliance, dan kedua player ini dari Freakout Esports, dari Afsi dan juga Kizuto, kalau mereka barengan, itu bisa fatal banget loh di late game. Yang jadi repot sebenarnya satu bagi teman-teman dari Freakout. Dari segi Ruby-nya. Kalau misalkan dari Melissanya, ini agak miring aja sedikit, gak di center dari go away-nya, dia bakalan bisa ketarik dengan ammo vendetnya seorang Ruby. Itu yang bakal menjadi PR. Iya, ini bakal tergantung semua ya dari bahkan sudut aja kata Coach ini akan berpengaruh banget untuk apalagi khususnya Freakout Esports dan juga PUBG Esports yang akan beradu di dalam game yang pertama.
Semua hero mereka sudah dipilih. Ini adalah hero yang gak akan mereka bisa pakai lagi untuk game selanjutnya. Dan Global Band, tapi inilah dia. Potensi terkuat dari kedua tim sudah di depan mata. Akan dibuktikan di Lone of Dawn. Oke, mari kita lihat di sini lagi dan lagi. Kalau kita lihat dari kedua komposisinya ya, itu berarti Freakout Esports mereka menggunakan komposisi front to back nih. Mereka mainnya beneran mau coba untuk menggunakan front line-nya untuk soak in damage, di mana Xavier dan juga Melissa bisa melakukan damage dari belakang. Tapi susahnya itu sekarang di early game-nya sih. Dengan Popoin Kupa yang menang lane, di XP lane-nya juga dengan bisa dibilang lumayan susah ya untuk seorang Pakito sebenarnya kalau lawan Ruby itu sebenarnya lebih enak ke skill arah matchup ya. Pakito. Sebenarnya lebih ke arah Pakito karena Ruby ini lebih ke arah durability-nya tapi dia nggak ada ofensifnya. Cuman kalau dari segi durability itu bisa mengundang yang namanya ganking, menangan di arah Ruby. Cuma buat ngelasit bakal di Don't Run Wolf Kingin terus Betul. ya. Itu timing untuk maju nge-head dari minion memang harus diperhitungkan ketika melawan seorang Ruby jika sama melee. Tapi dari tim Paps dan juga Fawes, mereka benar-benar santai untuk early-nya. Mereka mainin laning-nya, khususnya dari Paps. Mereka akan berat, heavy di gold lane dengan ngenakin Popol Kupanya, nge-push pelan-pelan. Kalau ini bisa sampai ngerontokin gold kill dari tim Fawes, ini bakal untung gede banget buat Paps Esports. Win conditionnya sih kelihatan banget tapi ya kalau kita lihat dari sini itu dimana kalau mereka mau melakukan team fight, Freakout Esports tuh mainnya bener-bener dengan Melissa dan Xavier. Kalau mereka berdua aman di arah belakang, itu mereka bakal bisa memenangkan team fight-nya dengan ya enak-enak aja. Tapi ya masalahnya di sini Paps dengan dive mereka, Ikino dan Vel. Ketika kita masuk ke mid game, ini bener-bener bakal serem sih ya. Dan juga untuk netral objective control, Freakout Esports di arah early game kayaknya bisa deh ya memiliki kemenangan dikit karena mereka udah memiliki Akai yang bisa clear lebih cepat dari seorang Ikino. Tapi tadi Ikino udah level 4 duluan loh, dia udah gerak ke tengah begitu cepat dan udah ngerusuh, memberikan pressure yang besar, agak sedikit memberikan presence. Dan kali ini dengan adanya Turtle yang hadir, siapa yang bakal nge-setup ulang? Kalau Freakout Esports dengan adanya Akai tentu lebih nyaman. Dia bisa dengan heavy spin-nya, ngekontrol semua biar nggak ada yang nyenggol dari segi turtle-nya. Dan betul saja Freakout Esports mereka percaya diri banget. Maju ke area turtle terlebih dahulu. Sementara yang lainnya mencoba untuk nge-zoning out member dari Paps. Tapi mundur ke area belakang dengan circling eagle sendirian aja. Turtle memang berhasil diamankan. Tapi lini belakang, Flicker berhasil menyelamatkan Bit aja. Tapi di depan sana, dari Paps Esports nggak ingin untuk melanjutkan peperangan yang nggak bisa mereka menangkan. Nah itu dia ya Freakout Esports dengan Akainya dan juga Pakito yang tadi kita baru aja bahas bisa memenangkan lane di arah bawah karena damage-nya output yang lebih besar ya. Tapi Bude tadi pertanyaannya kok Ikino bisa sih clear-nya bisa lebih cepat ya levelnya juga karena dia bawa Demon Slayer juga nih. Iya. Nggak cuma itu aja, ada hybrid attack dan juga dari segi cooldown reduction dari emblem spellnya. Sementara dari Vavian pun ternyata sama dengan adanya hybrid attack tambahan dan juga cooldown reduction sama-sama menggunakan emblem jungle. Tetapi dari segi turtle tadi lepas karena posisinya memang dari segi setup Freakout Esports lebih dimenangkan. Karena udah ada 3 player tadi di dalam turtle, sementara dari Paps ini bisa dibilang agak-agak terpecahkan. Dan turtle-nya juga udah ditarik kan. Posisinya udah enak banget, mereka nge-set up perfectly dari segi turtle-nya. Masuk ke area top lane dengan pergerakan yang begitu cepat. Paps masuk ke area jungle tapi diusir mundur langsung oleh Freakout Esports. Mereka begitu melindungi Melissa mereka di arah top lane. Gak ada celah sedikit pun untuk Paps masuk ke dalam area dari Melissa. Biasanya kalau kita lihat dengan adanya Digi dan Popoin Kupa ya, ini kombonya tuh serem banget sih biasanya di arah laning. Tapi so far di dalam game ya 3 menit ini, Dit aja tuh bisa loh menahan pressure yang dikeluarkan oleh Stanley. Dengan sangat-sangat bagus. Ya, ngejagain penuh sih. Sementara dari Paps, mereka juga ngoyo. Mereka mau ngepres dari arah top lane-nya. Siolei di depan dengan alarm bomnya. Tentu itu akan mencicil-cicil, memberikan sedikit pressure. Dan ini udah nggak sendirian lagi. Ini bertiga masuk ke area atas dengan enhance yang dikeluarkan. Tak ada yang terluka, hanya lagi dan lagi pressure mengusir pemain dari arah top lane. Iya, ini sebenarnya kalau dari segi setup bagaimana draftnya, Paps memiliki damage yang lebih tinggi di arah early game-nya. Dari Ikino dan dari Vel-nya juga. Tapi kalau misalkan momentumnya diambil oleh teman-teman dari Freakout Esports, mereka bakal kuat banget di menit-menit 13, menit 14 loh. Iya betul sekali, di sana juga Ikino masih memiliki damage outputnya yang dikeluarkan ke arah Fabian. Poezi menggunakan flicker Imo Fenit kombonya ke arah belakang masih belum bisa mendapatkannya. Tapi akhirnya first blood langsung diamankan oleh seorang Poezi terhadap Fabian. Dan ini mungkin menjadi momen di mana Paps bisa melakukan turtle yang kedua. Ya, first blood akhirnya diciptakan di menit yang 4. Begitu sabar dari keduanya. Poezi, dia bener-bener kayak make sure bahwa ini akan menjadi point kill yang
yang benar-benar worth it dengan memberikan satu flickernya masuk ke area Fabian, dikejar sampai harus kena. Dan dengan demikian nggak akan ada yang bisa melakukan gangguan terhadap Turtle. Yang kedua, untuk mensecure Turtle, tak ada gangguan begitu mulus dari Pups mengejar network-network yang tadi sempat ketinggalan beberapa dari tim Freak Out. Yes, dan dari tim Pups dan juga tim Freak Out Esports, mereka benar-benar kayak sekarang dari itemnya udah kejar-kejaran banget. Yeah. Dari Lunox udah Clock of Destiny, bentar lagi bakal Lightning Ranchan, jadi damage-nya akan terus ngegulung. Ya sama dengan adanya seorang Xavier ya, dengan ada Clock of Destiny yang udah jadi ini sebenarnya lebih ke arah balapan dari itemnya aja, dari segi mage-nya. Cuma sisanya dari segi marksman ya, apalagi dengan emblem yang bisa dibilang berbeda. Weapon Mastery ditambah lagi dengan Erector Fresh, ditambah lagi dengan yang di babysit ini sama seorang Digi, bakal susah banget bagi seorang Afsi untuk bisa mempertahankan turretnya sekarang. Oh, lagi maju ke area depan dengan Enhance Change sudah dikeluarkan, mundur ke area belakang. Pups gak bisa untuk melakukan satu inisiasi yang bisa dihentikan, yang bisa untuk mengeksekusi. Rupanya dari tim Voice pun mereka bisa dengan sigap untuk melakukan backup di area top lane, menjadikan ini akan peperangan yang sangat besar. Sivling maju ke area depan, Yole mundur ke area belakang dengan adanya Balance of Order, mundur secara teratur dari Pups menghindari peperangan yang ada. Tapi Voice belum berhenti di situ, sudah ada satu Aka yang siap untuk menggulung siapa yang ada di depannya. Rupanya dengan satu Digi itu membuat setup dari tim Freak Out tidak bisa dengan mudah. Dawning Light-nya yang dikeluarkan di akhir-akhir oleh seorang Kizuto. Berhasil mendapatkan satu pick, tapi lagi-lagi Fabian maju ke arah depannya menggunakan heavy spin-nya untuk membawa Baymax balik ke dalam range Freak Out Esports untuk mendapatkan kill, dan langsung mereka bisa konversi ke arah objektif di atas, mengamankan turret pertama di dalam game ini. Wow. Ini dari Melisanya ya, Afsi dia mendapatkan ke arah 2 assist, dan bahkan dengan turret yang udah hilang dari top lane sana, dia seenggaknya udah mulai bisa dimodalin untuk membuat damage yang cukup besar untuk teman-teman dari Pups Esports. Karena ingat Xavier, damage-nya memang udah lumayan sakit, tapi dia nggak bakal bisa nembus banget ke arah teman-teman dari Pups. Seperti contohnya ada Poisi dan juga Ikino. Jadi pilar damage-nya dari teman-teman Freak Out ini datang dari seorang Melisa. Tapi semua itu diawali dengan ada Fabian yang selalu melakukan heavy spin dan juga memberikan momentum kepada teman-teman dari Fox. Iya, dan pintarnya mereka benar-benar nungguin sampai Yole-nya tumbang dulu. Baru all in all out, digeradak semua. Winning condition dari Pups nggak diberikan oleh tim Fight. Mereka tahu betul. Sehingga dari top lane-nya Baymax udah nggak bisa menghasilkan apapun dengan turret yang nggak hancur. Outer shield-nya juga diselamatkan. Dan Turtle yang ketiga akan menjadi peperangan selanjutnya dengan ada Downing Light yang dikeluarkan. Maju ke area depan heavy spin, nggak mengunci siapapun. Tim Pups berhasil mundur dengan adanya Time Journey yang dikeluarkan dengan sangat tepat. Mundur ke area belakang, Enhanced Sword dan Voice kali ini mereka akan mencoba untuk menggeradak masuk ke area mid lane dari tim Pups Esports. Tapi di area belakangnya Poisi kena knockout stack 2 kali, membawa seorang Fabian balik ke dalam range Baymax menggunakan Ammo Bandit. Bahkan Enhanced Chain di sana masih belum cukup ya yang dikeluarkan sebenarnya. Dawning Light yang dikeluarkan oleh seorang Kizuto maju ke depan. Oh my god, Yans menggunakan flickernya di bawah turret untuk mengamankan kill. Jadi Pups Esports yang berhasil mendapatkan objektif langsung ditukerkan oleh team fight yang dimenangkan oleh Freak Out. Dan lagi, ini mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Pups dari tadi ya. Overcommit, mereka overstay. Nggak cuma itu doang sih, mereka nggak bisa menetapkan visi-misi mereka. Kelihatan banget tadi ada momen di mana di arah mid lane yang mereka terpencar dengan sangat-sangat luas. Ingat nggak tadi dari segi Poisinya, dia baru datang. Sementara teman-temannya itu ada yang pengen pulang, ada yang mau coba untuk melakukan defense terhadap mid lane turret ya. Tapi dengan terpecahnya fokus mereka seperti itu, apalagi dibarisin tadi dengan heavy spin Fabian, membuat satu Dying Light ya udah menghilangkan beberapa HP dari teman-teman Pups. Dan ya sekarang kayak Pups mereka walaupun nggak tertinggal dari segi network, tapi pergerakannya kayak tim Voice berhasil untuk nge-setup lebih indah dari peperangan-peperangan kecil yang ada. Mereka berhasil untuk memancing dari Diginya khususnya. Karena kalau selama Digi masih ada, setup dari tim Voice nggak akan bisa mulus. Jadi emang tugas dari salah satunya mungkin dari Dit untuk memancing dari Time Journey Yole sebelum mereka melakukan perang besar. Ya intinya lebih ke arah selalu memaksimalkan semua kesempatan walaupun kesempatan itu kecil-kecil aja sih Bude. Kayak dari segi turretnya aja ini udah ada
3 alter turret yang udah dihilangin. Padahal kita melihat dari PUBG ini bisa dibilang networknya nggak berbeda jauh dan bahkan dari segi teamfight-nya juga lumayan oke. Cuman mereka nggak bisa nge-push ke arah bottom lane tadi. Pertukaran ya yang bisa Iya. kita lihat dari tadi. Di mana PUBG Trade-nya, itu trade-nya. lebih menaruh prioritas ke dalam neutral objektif. Tapi Betul. di sini kita lihat, Dit aja mencoba untuk membuka map di arah tengah, masuk ke dalam river atas ini. Di mana Freakout Esports udah memiliki setup yang lebih baik. Tapi ini dia, AFC dengan range yang ditaruh dengan doll-nya ini. Beneran enak banget loh. Apalagi juga dengan Kitsuto yang memiliki Dawning Light. Pressure-nya bakal besar banget Bude untuk Lord Fight kali ini di menit yang ke-10. Ya, tapi Circling Eagle langsung menuju ke arah lini tengah dari tim PUBG. Maju ke area belakang. Time Journey nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi di sini yang terdepan sana. Tim Poet, mereka nggak terlalu peduli dengan peperangannya. Berfokus terhadap Lord yang pertama. Downlink Light. Nggak bisa mendapatkan siapapun tapi cukup untuk memukul mundur dari tim PUBG Esports. Kehilangan Siolai dan juga Yans. Berdua harus menjadi korban. Tapi Lord sudah ada di tangan tim Freakout Esports. Iya, dan bahkan dari itemnya aja ini Melisanya nggak menggunakan ke arah item durabilitas sama sekali. Bahkan nggak khas Claw. Mungkin dengan adanya satu Javelin akan mengarah ke Wind of Nature dan sisanya Windtalker, Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury. Ini adalah combo yang dari season 4-nya Mobile Legends. Udah ada dan sekarang digunakan lagi yang memang digunakan untuk memaksimalkan damage. Apalagi dengan adanya Go Models, otomatis permainan dari seorang Melissa yang lawannya ini hampir semuanya close combat, ini bakalan membuat dia bisa free hit banget di arah belakang. Susah banget loh ya Susah kan. banget sentuh Susah Melissa. banget. Soalnya udah ada Mystic Field nih yang bisa lockdown. Iya. Bersama juga dengan damage output dan range dari seorang Melissa. Itu AoE loh ya. Jadi bisa kena karena 5 orang juga bisa sebenarnya Iya. kalau mereka bareng-barengan. Dengan itu, PUBG itu dari tadi kelihatan juga sih. Nggak ada yang bisa dive karena ultimate-nya Go Away. Yang beneran bisa mendorong semua. Bahkan Baitem Kupa nggak bisa melakukan stun. Iya, nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak Mental bisa Kupanya. mental dia. Berat dan malahan Maps yang harus berkumpul mendekati time journey dari Digi. Malah makan numis. Dengan ada heavy spin lagi. Setup yang manis. Ngedapetin posisi di red top lane. Terlalu jauh dari kawanannya. Keluar dari base-nya. Menjadi korban dari kekejaman Freakout Esports di game yang pertama. Mereka udah mulai untuk mengikis dari segi jungle. Neutral objection. Semuanya mulai diatur oleh tim Freakout Esports. Membuat PUBG semakin terhimpit, nggak punya space untuk bergerak. Tapi walaupun di posisi mereka terhimpit ya, kita ngelihat kalau dari Ikinonya juga dia belum benar-benar masuk ke dalam peperangan yang ada. Ini lebih kayak PUBG tuh keculik. Iya, karena Papsnya nggak bisa nyulik balik. Di saat Poisi mencoba untuk menggunakan Armor Vended, kalau misalkan ada Favian yang kena ke Armor Vended, justru bakalan dihancur-hancurin lagi dari segi setupnya. Heavy Spin pasti bakal ketok ke pop up, walaupun memang nggak ada player dari Paps yang tumbang, seenggaknya menyelamatkan teman-teman dari Freakout Esports dari wipeout. Susah sih ya. Susah sebenarnya. banget ini. Kalau dari PUBG, yang tadi kita bahas juga di dalam sampai di draftnya ya, mereka itu memang kurang dari segi range. Iya. Kalau kita lihat front to back, Freakout Esports tuh bener-bener mereka bisa hitnya jauh banget loh. Front line mereka bisa di depan lumayan jauh dan mereka masih bisa melakukan damage dengan adanya Dawning Light bersama juga dengan Melissa yang kita tahu range-nya bersama dengan ability kedua gede banget. PUBG ini mereka harus coba untuk datang dari berbagai beda angle ya. Angle-nya itu harus beda-beda nih. Iya. Sudutnya mereka harus majunya dari mungkin ada yang bisa nge-flank, mungkin dari samping untuk mendekati backline itu. Kalau Xavier dan juga Melissa kesusahan di dalam fight, mereka masih bisa menang di dalam game ini. Intinya harus nge-surround mereka. Ya. Ngelingkarin teman-teman dari Freakout Esports. Bahkan karena jarangnya permainan frontline dari Freakout Esports, lihat aja dari segi KDA-nya yang dia baru 1-1-1. Nggak terlalu bisa banyak kontribusi ya, karena dari tadi segi skillnya dia tuh bukan karena dia nggak bisa fight, tapi nggak nyampe skill-skillnya seorang Pakito ke depan sana. Dan itu udah dicoba sih sebenarnya oleh tim PUBG. Mereka Iya. mencoba untuk nge-flank dari area samping sana, tapi nggak ada yang bisa didapatkan karena pergerakan dari Freakout Esports yang juga ingin melakukan hal yang sama. Mereka berusaha untuk mengakuisisi Lordnya terlebih dahulu. Mereka berada di area samping kanan, sementara tim PUBG bergerak di samping kiri, nggak ada yang bisa didapatkan. Lord sudah terlepas ke tangan tim Freakout tanpa adanya kontes. Pergerakan dari PUBG ke area top lane rupanya berbuah sia-sia. Mereka nggak ngedapetin turret, mereka nggak bisa ngedapetin pick off, ataupun untuk mengontes Lord yang ada. Wah, ini Kontrolnya sih. Melissa udah ada Legend Sword. Kalau misalkan ngambil ke arah Malefic Roar sih bahaya banget sebenarnya untuk teman-teman dari PUBG Sport. Apalagi posisinya teman-teman dari PUBG Sport ini nggak punya item defense yang sangat-sangat besar banget. Kecuali ada di tangan Julian itu dengan satu Dominance of Ice. Sementara Popol Kupanya itu, dari Diginya baru mendapatkan ke arah Athena Shield dan juga Dominance of Ice. Jadi ini Malefic Roar bisa menembus item penetration defense. Tapi kalau nggak ada item defense itu pasti bakal lebih sakit lagi damage-nya. Susah banget sih kalau kita lihat di sini udah ada Stitch lagi dan lagi dari
tim Freak Out Esports yang bisa melakukan damage-nya, di mana Fabian terpaksa menggunakan heavy spin, tapi Lordnya sudah masuk ke arah base-nya. Dan mereka langsung ke arah mid-nya untuk mendapatkan turret, bahkan mungkin untuk mendapatkan teamfight, Bude. Iya, Storming Light tadi udah menyakiti banyak banget member dari tim PUBG, tapi belum berhenti di sana karena tim Freak Out Esports sudah menghancurkan 2 base turret dari tim PUBG. Satu lagi di area atas, minion akan bergerak masuk. Freak Out enggak mau melepaskan cengkeraman di sisi PUBG, mencoba untuk dari samping kanan, dari sisi depan, semua sisi sudah langsung dibuka oleh tim Freak Out Esports. Fabian menjadi frontliner yang sudah menjadi bulan-bulanan dari tim PUBG. Belum bisa dibalaskan oleh tim Freak Out, tapi cukup untuk membuat mereka harus mundur ketika melihat dari tim PUBG masih bisa mendefense. Dit aja masih ngoyo ke depan, Downing Light damage yang sangat besar. Ian mencari setup yang manis di area depan sana, tapi kali ini dia seorang diri dengan energi yang dikeluarkan. Tumbang sudah dari seorang Jans, dan PUBG masih bisa bertahan satu persatu. Avzi damage yang sangat besar, mundur ke area belakang, gak ada yang bisa menyentuh dirinya. Downing Light lagi nyaris 2 korban menjadi bulan-bulanan masa, maju ke area depan sana, dan PUBG sudah kehilangan 3 member mereka, tersisa 2 dari tim Freak Out Esports. Mereka pengen banget ke-secure kemenangan di game yang pertama ini. Oh, nggak usah buru-buru sih, tapi lihat lagi Downing Light-nya bahkan ke Ikino yang udah memiliki Athena Shield, sakit banget. Tapi iya, terlalu cepat di sana ya. Kalau misalnya Freak Out Esports maksa, itu bisa menjadi fatal. Jadi mereka langsung mundur aja, nunggu untuk enhance Lord yang bakal spawn di dalam 40 detik. Tapi gila sih itu. Kelihatan banget mereka maju mundurnya enak banget karena ada Xavier yang provide utility dan Melissa yang damage-nya sebenarnya di menit ke-16 ini dengan full item tadi, Choji udah nggak bisa ketahan oleh tim-tim PUBG. Kembali lagi, item penetration udah dimiliki oleh seorang Melissa, tapi teman-teman PUBG tidak memiliki item defensif fisikal. Udah kayak true damage ya rasanya itu. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi gameplaynya aja, ternyata Freak Out Esports nggak perlu banget yang namanya Akai. Karena kenapa? Dia dari tadi mainnya kiting. Tim ini mereka mainnya kiting, mereka coba masuk. Bahkan tadi Matildanya yang ngebadanin ke depan sana, sambil memberikan chance untuk dari seorang Xavier melakukan Downing Light dengan sangat-sangat presisi. Dengan kiting seperti ini, otomatis PUBG cuma bisa terpojok aja dalam base turretnya dan hanya bisa berharap bahwa base turret bisa melakukan damage agar Freak Out bisa mundur. Iya, tadi teman-teman yang nggak ada aja masih percaya diri aja di depan Izutonya. Nggak takut apapun. Kayak dari tim Freak Out Esports udah percaya diri dengan setup yang mereka miliki, dengan komposisi yang ada. PUBG di sisi lain mencari cara. Tapi di sisi kanan sana sudah ada Cito yang masuk. Dari Yansnya juga udah masuk ke dalam base. Begitu berbahaya kali ini. 4 lawan 4. Boise udah sangat sekarat mundur ke area belakang. Dan memundurkan PUBG supaya nggak ada yang bisa untuk mencuri Lord yang ada. Wow, force error yang dilakukan oleh Freak Out Esports ini bener-bener bagus banget sih ya. Mereka selalu berada dalam posisi yang setupnya lebih baik dari arah early game. Dan di sini tuh kelihatan, yang paling kelihatan di sini. Dimana Yansnya langsung ke arah bawah. Dia tahu kalau misalnya 1 lawan 1, dia tuh sebenarnya nggak mungkin kalah ya melawan anyone di sini. Karena memang udah ada gold yang gede banget. Dan minion wave yang udah super minion. Enggak cuman itu sih, dari segi mekaniknya seorang Julian juga susah untuk melawan ke apalagi tank. Iya, seorang Pakito, apalagi dengan adanya tank ya. Dan itu kesalahan yang besar juga sih bagi teman-teman dari PUBG Sport, di mana yang ngejagain base-nya Julian, sementara Julian itu megang Retribution. Jadi kontes pun nggak bisa dilakukan tadi di arah Lord. Harusnya mungkin Ruby mungkin ya kalau mereka mau itu. Tapi masalahnya itu sih, harusnya lah. udah susahnya nggak bisa ketahan gitu. Takutnya mungkin Ruby ini bisa langsung di buy one dengan damage output yang lebih besar. Karena memang Ikino memiliki damage defense lebih banyak sih. Seenggaknya bisa buying time. Walaupun emang dari Jansnya nggak bisa nunggu. Ya, tapi Lord sudah masuk. Ini adalah Lord yang sangat kuat dari tim PUBG. Mencoba untuk melawan defense, tapi energi pop up dengan Downing Light. Mengeksekusi double kill dari Hepot. Mereka nggak akan berhenti di situ karena sudah ada kemenangan di depan mata. Heavy Spin mengunci pergerakan dari tim PUBG. Nggak ada yang bisa mengganggu mereka untuk mendapatkan kemenangan pertama di game yang pertama. Freak Out menutup dengan sangat manis. Ini dia strategi yang mungkin tadi yang pas di interview ditanya, apa nih, ada yang baru nggak? Ada, ternyata mereka bisa melakukan eksekusi komposisi front to back dengan sangat nyaman di sini. Mungkin